lanjutkan di contoh nomor 4. Yang ditanyakan adalah cos 150 derajat. Oke, kita lihat dulu. Cos 150 derajat itu ada di kuadran berapa? 150 berarti lebih dari 90 kurang dari 180. Maka ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 nilai cos itu negatif ya, karena di kuadran 2 itu yang positif adalah sin. Ya, sin dan kosekan ya, dan kebalikannya sin. Sin dan kosekan. Nah, berarti nilai cosnya ini adalah negatif. Maka di sini kita tulis negatif. Nah, negatif cos ini masih kita tulis sesuai dengan soal 150. Kita akan menggunakan yang mana? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang 90 ditambah atau 180 dikurang gitu ya. Kita coba dua-duanya. Misalnya yang pertama kita menggunakan yang 90, maka 90 derajat ditambah supaya menjadi 150 ditambah 60 derajat. Maka sama dengan negatifnya kita tulis lagi. Nah, karena kita menggunakan 90, maka cos ini berubah menjadi sin. Nah, berubah menjadi sin berapa? Kita lihat yang belakang. Sin 60 derajat. Maka hasilnya adalah negatif sin 60 derajat itu setengah akar 3. Maka cos 150 derajat itu nilainya negatif setengah akar 3. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan yang 180 dikurang gitu ya. Oke, kita coba di sini. Atau, jadi boleh salah satu saja. Atau, masih sama untuk tanda negatifnya ya. Kita lihat cos 150 derajat itu ada di kuadran 2. Maka nilainya negatif. Negatif cos. Nah, bedanya di sini kita akan menggunakan yang 180 derajat. Maka 180 derajat dikurang supaya menjadi 150 dikurang 30 derajat. Nah, negatifnya masih kita tulis 180 derajat. Perbandingan trigonometrinya tetap, maka di sini tetap cos. Cos berapa? Cos 30 derajat. Jadi langsung kita lihat yang sudut alfanya ya, tidak memperdulikan di sini depannya mau negatif atau depannya sini mau positif, kita tetap lihat yang belakang. Nah, negatif cos 30 derajat itu setengah akar 3. Ternyata hasilnya sama di sini dan di sini. Ya, jadi bisa menggunakan salah satunya. Oke, yang nomor 5. Tan 225 derajat. 225 itu berada di kuadran berapa? Lebih dari 180 ya, tetapi kurang dari 270, maka dia ada di kuadran 3. Di kuadran 3 itu yang positif adalah, kita ingat, all sin tan cos. Nah, yang positif adalah tan. Tannya positif dan selain tan adalah kotangen, kebalikannya tan ya, dia positif. Maka tan di sini nilainya positif, di sini positif. Tan, nah kita akan menggunakan yang berapa? Misal kita akan menggunakan yang 180. Oke, 180 derajat berarti plus ditambah berapa supaya 225 ditambah 45 derajat. Maka hasilnya positif ya, maka sudah tidak perlu kita tulis lagi di sini. Kita menggunakan 180 derajat, maka tan ini tetap tidak berubah. Tan berapa? Tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu nilainya adalah 1 ya pada tabel. Kalau kita mau menggunakan
bukan menggunakan nilai 180, tetapi yang menggunakan 270, boleh. Kita coba di sini, apakah hasilnya akan sama? Atau, nah, tan di sini ya, positif. Ya, tan 225 derajat itu berada di kuadran 3. Nilai tannya positif. Positif tan 270 derajat dikurang ya, supaya 225, maka dikurang 45 derajat. Oke, positifnya sudah tidak perlu kita tulis lagi. 270, maka tannya ini berubah menjadi kotangan. Yang tadinya tan menjadi kotangan. Kotangan berapa? Kotangan 45 derajat. Ternyata kotangan 45 derajat itu nilainya juga 1. Jadi terbukti ya, kita bisa menggunakan yang 180 ditambah atau 270 dikurang. Salah satunya saja. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 6. Contoh yang terakhir. Oke, contoh nomor 6. Hitunglah nilai dari tan 300 derajat dibagi dengan sin 480 derajat dikurang cos 210 derajat. Oke. Di sini kita lihat tan 300 derajat. 300 derajat berada di kuadran mana? 300 derajat. 300 derajat itu ada di kuadran 4 ya. Ada di kuadran 4. Di kuadran 4 itu yang positif siapa? All sin tan cos, berarti cos. Yang positif cos dan kebalikannya siapa? Sekan ya. Dan sekan. Berarti nanti nilai tannya di sini negatif gitu. Terus kalau ini 480 itu 360 derajat satu putaran ya. Lebih berapa? Lebih 360 lebih 120. 120 itu berarti ada di kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif all sin. Sinnya positif dan kebalikannya berarti kosekannya positif. Kemudian ini cos 210 itu berarti ada di kuadran 3. Ada di kuadran 3. Yang positif itu all sin tan ya. Yang positif adalah tan dan kebalikannya yaitu kotangan. Oke, berarti nanti di sini yang ini nilai tannya negatif, kemudian ini sin. Kuadran 2 yang positif sin dan kosekan, berarti nanti di sini positif, kemudian cosnya ini negatif. Oke, kita kerjakan. Oke. Tan 300 derajat. Tan 300 derajat itu kita mau menggunakan, oh ini kan negatif ya, nilainya negatif, ini dikasih negatif di depan. Nah, soalnya tan di sini tetap ditulis tan. Yang mendekati, tadi dia kuadran 4. Kuadran 4 itu bisa 270 ditambah atau 360 dikurang. Yang mendekati berarti 360 dikurang ya. 360 derajat dikurang berapa supaya menjadi 300? Dikurang 60 derajat. Oke. Kemudian dibagi dengan sin 480. Oke, sin 480 tadi positif ya nilainya. Positif. Sin 480 itu melebihi satu putaran. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini kita tulis aja 360 derajat ditambah 120 derajat. Oke, biarkan seperti ini dulu. Kemudian dikurang cos 210. 210 itu tadi ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif tan dan kotangan. Maka nilai cosnya negatif. Berarti ini dikurang dengan negatif. Cos 210 kita mau pakai yang mana? Di kuadran 3 bisa 180 ditambah atau 270 dikurang. Kita pakai yang 180 aja ya, supaya nanti cosnya ini tidak berubah. 180 derajat ditambah
30 derajat. Kalau nanti teman-teman mau nyoba yang pakai 270 juga bisa, sama saja. Cuma nanti perbandingan trigonometrinya cos di sini akan berubah menjadi sin kalau pakai 270. Kita pakai yang ini ya supaya tidak berubah. Oke, negatif tan. Ini kan pakainya 360, maka tetap ya tidak berubah. Maka menjadi negatif tan berapa? Kita lihat yang belakang. Negatif tan 60 derajat. Dibagi dengan, ini kan positif. Positifnya tidak perlu kita tulis lagi. Berarti tinggal sin 120 derajat. Nah, di sini ada dikurang dengan negatif, maka menjadi positif ya. Positif apa? Ini nilainya cos, tetap cos ya, karena pakai 180. Jadi tidak berubah. Cos berapa? Cos 30 derajat. Oke. Negatif tan 60. Tan 60 itu berapa? Tan 60 itu akar 3. Berarti negatif akar 3. Nah, sin di sini yang akan kita ubah lagi. Sin 120 itu ada di kuadran 2. Nilai sinnya positif. Positif sin, biar nggak berubah berarti kita pakai yang 180 aja ya. Bisa pakai 90 ditambah atau 180 dikurang. Karena dia di kuadran 2. 180 dikurang 60 derajat supaya menjadi 120. Ditambah cosnya 30 derajat itu setengah akar 3. Oke. Ini menjadi, ini tetap ya, negatif akar 3 dibagi dengan, hasilnya positif, tidak perlu kita tulis lagi. Dia menggunakan 180, maka sinnya tetap tidak berubah. Sin berapa? 60 derajat. Ditambah setengah akar 3. Oke, kita lanjutkan di sampingnya. Negatif akar 3 dibagi dengan sin 60 derajat. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan negatif akar 3 dibagi dengan setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Ya, 1 akar 3 gitu ya. Satunya tidak perlu kita tuliskan. Maka negatif akar 3 dibagi akar 3 sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Oke, sampai di sini jelas ya untuk penjelasan materi yang singkat tadi dan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Terima kasih.